Teks yang menjadi renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-66, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Mazmur 66, ayat 18 sampai ayat ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kiranya Tuhan yang memberkati pembacaan firman Tuhan ini. Nah, topik yang mau kita renungkan pada malam hari ini ialah syarat supaya doa didengar oleh Tuhan. Syarat supaya doa didengar oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tentu kita mengetahui sebagai orang-orang percaya bahwa berdoa adalah merupakan satu kewajiban yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak-Nya. Doa bukanlah satu hal yang boleh kita pilih, mau kita lakukan atau tidak. Tetapi ini adalah keharusan bagi kita untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Ini memberitahukan kepada kita betapa doa itu sangat penting bagi kita. Karena melalui doa, kita bisa menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita bisa mengemukakan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Bahkan melalui doa juga kita bisa menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, dalam situasi apapun yang kita hadapi, baik itu dalam keadaan susah, keadaan suka, senang, kita dituntut untuk berdoa selalu. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa. Dan saya sangat senang pada malam hari ini kita bisa datang ke persekutuan doa. Kenapa? Ini menunjukkan sikap kasih kita kepada Tuhan karena kita mau menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Tentu di dalam hari-hari kita juga berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, tentu dengan satu harapan bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan. Ketika kita menyampaikan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, tentu kita memiliki harapan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Sama seperti halnya seorang anak ketika ia meminta sesuatu yang ia inginkan kepada orang tuanya. Ketika ia menyampaikan keinginannya, tentu dia berharap dia mendapatkan sesuatu daripada orang tuanya. Tidak ada seorang anak yang meminta kepada orang tuanya dengan tidak ada harapan bahwa kalau saya dapatkan boleh juga, kalau tidak ya nggak apa-apa. Seorang anak yang ketika meminta tentu dia mempunyai harapan bahwa ia ingin mendapatkannya dari orang tuanya. Nah, tentu ada kadangkala orang tua sebelum ia memberikannya, ia memberi syarat kepada anaknya bahwa ia harus melakukan sesuatu hal agar ia bisa mendapatkan hadiah yang ia mau. Misalkan orang tuanya meminta agar ia lebih serius di dalam studinya, maka ketika ia mendapatkan nilai yang bagus, mungkin ia bisa mendapatkan hadiahnya. Atau bahkan ketika hari ulang tahun. Ada syarat-syarat yang harus ia penuhi. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan juga, di dalam doa, tentu Tuhan juga mau
menunjukkan kepada apa syarat-syarat doa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan agar ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa kita itu didengar oleh Tuhan. Nah, melalui teks yang kita baca pada malam hari ini, ada 3 hal yang mau saya sharingkan bagi kita pada malam hari ini. Bagaimana apa aja syarat supaya doa kita didengar oleh Tuhan? Yang pertama, doa tidak disertai dosa. Ketika kita berdoa, kita mau pastikan bahwa tidak ada dosa, tidak memuat dosa di dalamnya. Di mana kita lihat di sini ayat ke-18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Pemazmur di sini menulis, mengingatkan kepada anak-anak Tuhan untuk mengecek hatinya sendiri. Ketika ia datang kepada Tuhan, ia ingin orang-orang anak-anak Tuhan memastikan bahwa apa yang ia akan sampaikan tidak mengandung dosa. Nah, sangat menarik di sini. Kata seandainya ini menunjukkan kondisi ya. Jikalau ada niat jahat, jikalau ada keinginan yang jahat di dalam hatiku, jikalau saya memikirkan hal-hal yang berdosa di dalam hatiku, tentu Tuhan tidak akan mendengar doa-doa. Nah, tentu kita tahu hal-hal yang berdosa adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal yang berdosa sifatnya hal-hal yang hanya ingin memenuhi keinginan nafsu kita, keinginan daging kita. Sekalipun kita berdoa, tetapi kita berdoa untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Kita memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka di sini dikatakan seandainya ada niat jahat di dalam hatiku. Jikalau ada di dalam hati saya menimbang-nimbang akan hal-hal yang berdosa, tentu Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Ini adalah sangat penting. Ini harusnya menolong kita untuk mengecek motivasi kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Apa motivasi kita ketika kita mau menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan? Jikalau ada niat jahat dalam hatiku, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat ayat ini, bukan hanya kita berdosa ketika kita melakukannya, bukan hanya ketika kita bertindak melakukan dosa yang nampak oleh orang lain, tetapi bahkan di dalam hati kita pun ketika kita berdosa, ketika ada niat jahat di dalam hati kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Jikalau ada motivasi-motivasi yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam hati kita, Tuhan tidak akan mendengar doa dan permohonan kita. Doa yang disertai ada niat jahat atau dosa dalam hati kita, sudah pasti Tuhan tidak akan berkenan untuk mendengarkan. Mungkin kita bertanya, mungkin kita berpikir, kita bisa mengelabui orang dengan tindakan yang kita lakukan. Bahkan ketika kita berdoa pun kita bisa berdoa meyakinkan orang lain. Tetapi dalam hati kita, siapa yang tahu? Kita mungkin bisa membohongi orang, teman-teman kita. Tapi yakinlah Tuhan mengetahui hati kita.
Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan. Bahkan sebelum kita bertindak, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi adalah sangat penting bagi kita sebelum kita datang kepada Tuhan, kita mengecek diri kita masing-masing. Kita menguji hati kita masing-masing. Jikalau memang ada dosa, kita memohon ampun kepada Tuhan. Supaya doa-doa kita itu tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh didengar oleh Tuhan. Jikalau ada motivasi yang salah, ketika kita ada niat yang jahat, bukan hanya di dalam tindakan kita saja, tetapi bahkan ada keinginan saja yang jahat, yang bertentangan dengan firman Tuhan di dalam hati kita, pasti Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Lalu syarat yang kedua, supaya doa didengar oleh Tuhan, yaitu doa yang tidak disertai keraguan-raguan. Doa yang tidak disertai keraguan-raguan. Ayat ke-19 firman Tuhan berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Tidak disertai keraguan-raguan. Artinya apa? Penuh keyakinan. Ketika ia menyampaikan doa kepada Tuhan dengan iman, dia yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan. Dengan penuh pengharapan, Tuhan akan memperhatikan doa-doanya. Tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Dia memiliki satu iman yang pasti Tuhan akan mendengar. Maka dikatakan sesungguhnya ini bukan main-main. Ini bukan hal yang tidak sungguh-sungguh, tapi ini adalah satu kepastian. Keyakinan yang dimiliki oleh pemazmur ketika ia berdoa, Allah akan mendengarkan doanya. Tuhan tidak akan menolak doa kita jika kita doakan dengan iman. Tuhan akan menyendengkan telinganya kepada doa-doa kita. Artinya ia tidak akan memalingkan mukanya, tidak akan memalingkan telinganya daripada doa-doa kita. Ia akan memberikan telinganya untuk mendengar apa yang akan kita ucapkan. Apa yang mau kita sampaikan. Lalu apa lagi? Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ia akan mempertimbangkan doa-doa yang kita naikkan. Ia tidak akan sekali-kali pernah melupakan setiap doa yang kita ucapkan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tidak akan sia-sia. Tuhan memastikan bahwa segala yang kita naikkan kepada Tuhan, Ia akan perhatikan. Bukankah hal ini juga memberikan kepada kita satu jaminan bahwa bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mau mendengarkan doa kita jikalau kita doakan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Allah yang adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Dia bukan Allah yang tidak bisa mendengar. Ia bukan Allah yang mati. Ia mendengarkan setiap pergumulan anak-anak. Ia mendengarkan setiap permohonan anak-anaknya. Bukankah ini memberikan kita sukacita? Mengetahui bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang selalu siap sedia
mendengarkan doa-doa kita. Bukankah hal ini yang harusnya mendorong kita untuk senantiasa mau selalu berdoa kepada Tuhan setiap saat? Mengingat bahwa Tuhan akan mendengar dan memperhatikan doa-doa kita. Dia bukan hanya menyendengkan telinganya kepada ucapan kita, tetapi ia juga memikirkan, menimbang-nimbang segala doa yang kita ucap, permohonan yang kita ucapkan. Bukankah ini harusnya memberikan sukacita kepada dia untuk senantiasa hidup dekat kepada Tuhan, untuk senantiasa mau datang berdoa kepada Tuhan setiap saat. Bukan hanya datang ke persekutuan doa setiap Selasa malam, habis itu kita tidak perlu berdoa lagi. Di gereja kita mulai satu program berdoa 20 menit setiap hari. Tujuannya apa? Supaya menolong kita untuk senantiasa mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam doa-doa kita bisa menyampaikan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menyampaikan, kita yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Ia tidak akan sama sekali melupakan doa yang telah kita ucapkan. Ia adalah Allah yang setia untuk memelihara janji-janji. Doa tidak disertai dengan keraguan-raguan. Penuh iman bahwa apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan memberikan jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu hal yang ketiga, di sini firman Tuhan mengatakan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Nah, syarat yang ketiga, doa disertai dengan ucapan syukur. Doa disertai dengan ucapan syukur. Nah, bersyukur kepada Tuhan adalah merupakan rasa ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala hal yang telah Ia lakukan kepada kita. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah Ia berikan kepada kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita memuji nama Tuhan, mengingat bahwa Ia adalah Allah yang baik. Secara khusus di sini Allah yang tidak menolak doa. Dengan kata lain, Allah yang mendengarkan dan menjawab setiap doa-doaku. Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Tidak akan pernah jauh daripadaku. Bahkan ketika memilih untuk menjauh daripada Tuhan, Tuhan yang mendekatkan dirinya, mencari kita, anak-anaknya, supaya kita kembali kepada Dia. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, yang tidak memalingkan wajahnya daripada ucapan-ucapan doa kita, yang tidak akan membiarkan doa-doa kita terlantar begitu saja, tetapi Ia akan mendengarkan doa-doa kita. Jika kita memikirkan hal-hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita, jika kita memikirkan akan hal-hal yang Tuhan telah berikan kepada kita, jika kita memikirkan bagaimana Tuhan telah menjawab doa-doa kita, bukankah seharusnya itu mendorong kita untuk memuji nama Tuhan? Mengingat
akan kasih Tuhan itu begitu besar kepada kita. Bukan hanya Dia telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, memberikan kita jaminan akan hidup yang kekal, memberikan kita iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah ini cukup mendorong kita untuk memuji nama Tuhan? Bahkan jika kita pikirkan kembali bagaimana Tuhan telah memelihara kita hari lepas hari, menit demi menit, detik demi detik. Bukankah ini harusnya mendorong kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk memuji kebesaran Tuhan, untuk memuji kemurahan Tuhan. Bahkan kita bisa berada hadir di persekutuan doa pada malam hari. Bukankah karena kasih Tuhan? Bukankah karena Tuhan yang begitu baik memelihara kita, yang mengizinkan kita untuk kita bisa datang bersekutu bersama-sama pada malam hari ini? Jika kita memikirkan kembali bagaimana Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Ada begitu banyak, saya yakin dan percaya. Itu bagaimana Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas kebaikannya di dalam hidup kita? Adakah kita memuji Tuhan bagaimana Ia telah menolong kita, memberikan kita hikmat di dalam mengambil keputusan-keputusan yang besar? Adakah kita mau datang bersaksi bagi nama Tuhan, memuji nama Tuhan atas hal yang telah Ia kerjakan bagi kita? Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersaksi bagi nama Tuhan. Menyaksikan akan kemurahan Tuhan, akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya jemaat Tuhan, supaya kita semua boleh dikuatkan melalui kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita. Maukah kita datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan? Ya, 3 syarat supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Yang pertama, doa yang tidak disertai dengan dosa. Doa yang tidak disertai dengan keraguan-raguan. Doa yang disertai dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan yang menolong kita, kiranya Tuhan yang menguatkan kita untuk senantiasa mau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, mengatakan kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus berdoa, bagaimana kami harus menyampaikan setiap doa yang berkenan kepada Tuhan. Mohon sekiranya ya Bapa, Engkau yang menolong kami agar kami bisa berdoa sesuai dan dengan kehendak-Mu. Ampuni kami jika ada dosa dan kesalahan di dalam hidup kami. Periksalah hati dan pikiran kami ya Bapa. Jikalau ada niat yang jahat, jikalau ada keinginan-keinginan berdosa dalam hati kami, mohon sekiranya Engkau yang sucikan dan kuduskan kami, agar setiap doa yang akan kami naikkan boleh berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kami di jam selanjutnya, di jam kesaksian, biarlah Tuhan juga yang mendorong setiap kami untuk mau bersaksi bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.